Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ilhamam dan saya akan menjadi moderator untuk presentasi kali ini. Tema yang akan kami bahas adalah kartu tanda mahasiswa, uang elektronik, inovasi pembayaran cerdas untuk transportasi BIM. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Nurma Zara, kemudian saya sendiri Syafiq Ilhamam, dan yang terakhir Ilham Sadil Waryadi. Adapun alur presentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan akan dijelaskan oleh Sarah, kemudian kajian pustaka akan saya bawakan sendiri. Yang ketiga, pembahasan dan penutup akan dijelaskan oleh Ilham. Dan yang terakhir, Ilham juga akan membacakan daftar pustaka. Mari kita mulai dengan pendahuluan yang akan disampaikan oleh Sarah. Kami Baik, persilakan. terima kasih Saudara Syafiq. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari penelitian ini. Yang pertama itu latar belakang. Nah, kita ketahui bahwa saat ini Telkom University telah menyediakan layanan penyewaan sepeda listrik yang tentunya ramah lingkungan dan praktis, yang sering kita sebut BIM. Sistem pembayaran pada BIM mewajibkan kita untuk mengunduh aplikasi pada ponsel, yang tentunya harus bergantung pada internet dan daya pada ponsel. Nah, kami menawarkan metode pembayaran yang lebih praktis sebagai solusi atas masalah tersebut dengan menjadikan KTM sebagai uang elektronik atau e-money. Dengan menggunakan KTM e-money, pengguna cukup melakukan tapping pada sensor untuk memulai atau mengakhiri perjalanan dengan BIM. Selanjutnya, lalu yang kedua, batasan masalah dan tujuan. Nah, batasan masalahnya itu difokuskan pada pembayaran untuk transportasi BIM dengan menggunakan KTM sebagai e-money. Lalu tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan KTM e-money dalam mempercepat proses transaksi pada transportasi BIM. Selanjutnya, nah yang ketiga manfaatnya. KTM e-money memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam berinteraksi, khususnya untuk layanan BIM di kampus. Selain sebagai kartu identitas, KTM e-money juga berfungsi sebagai alat transaksi non-tunai serbaguna, membuat aktivitas kampus lebih nyaman dan bebas dari kendala teknis seperti sinyal atau baterai pada ponsel. Terima kasih kepada Sarah atas penjelasan yang sangat informatif. Berikutnya adalah bagian kajian pustaka yang akan saya sampaikan uh, pada kali ini. Yang pertama adalah kartu tanda mahasiswa. Kartu tanda mahasiswa atau KTM adalah dokumen identifikasi resmi yang diberikan oleh universitas kepada setiap mahasiswa. KTM ini tidak hanya berisi informasi pribadi seperti nama, nomor induk mahasiswa, dan program studi, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas. Berdasarkan kajian dari isik.co.id dan juga di yang di ac.id dan penelitian Agreta pada tahun 2021, KTM berperan penting sebagai tanda pengenal resmi, memudahkan akses ke layanan kampus dan perbankan, serta digunakan sebagai metode pembayaran non-tunai. Dengan potensi ini, KTM menjadi salah satu langkah inovatif untuk mendukung ekosistem pembayaran cerdas di lingkungan kampus. Selanjutnya, uang elektronik. Uang elektronik atau e-money adalah alat transaksi praktis yang menyimpan sejumlah nilai uang secara elektronik seperti dijelaskan oleh Tari tahun 2019 dan Tazkiyatul Rahmah pada tahun 2018. Di era digital, e-money menghadirkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi, baik di kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penggunaan e-money, mahasiswa dapat melakukan transaksi tanpa memerlukan uang tunai, menjadikan interaksi dan transaksi lebih cepat dan praktis. Inovasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung sistem pembayaran modern yang terintegrasi. Selanjutnya, BIM.
BIM adalah layanan sepeda listrik yang disediakan oleh Telkom University, seperti yang dijelaskan oleh Telkom University.ac.id. Dengan aplikasi yang mudah digunakan, BIM membantu mahasiswa dan pengunjung berkeliling kampus secara cepat dan ramah lingkungan. Meskipun BIM menawarkan solusi mobilitas yang efisien, saat ini BIM belum integrasi langsung secara layanan BIM dengan KTM yang berfungsi sebagai imani. Pengembangan integrasi semacam ini berpotensi meningkatkan pengalaman penggunaan dan efisiensi layanan di kampus. Demikian penjelasan mengenai kajian pustaka. Selanjutnya mari kita masuk ke bagian pembahasan. Bagian ini akan dijelaskan oleh Ilham. Kami persilakan kepada Ilham. Terima kasih Syafiq atas kesempatannya. Pada presentasi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kendalanya. Saat ini sistem pembayaran BIM masih sangat bergantung pada aplikasi seluler. Nah, hal ini menimbulkan beberapa kendala yang perlu kita perhatikan bersama, di mana ketersediaan koneksi internet yang stabil menjadi syarat mutlak untuk melakukan transaksi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di lingkungan kampus yang seringkali memiliki terbatasan jaringan. Penggunaan aplikasi juga membutuhkan perangkat dengan kapasitas yang memadai, baik dari segi memori maupun daya baterai. Hal ini tentu saja dapat membatasi kenyamanan pengguna. Selanjutnya, kita memasuki solusi. KTM Imani yang kami usulkan akan dilengkapi dengan teknologi tapping. Dengan teknologi ini, pengguna hanya perlu menempelkan KTM pada sensor yang telah disediakan untuk melakukan transaksi. Prosesnya sangat cepat dan mudah tanpa perlu membuka aplikasi seluler atau memasukkan PIN. Lalu, selanjutnya itu salah satu keunggulan utama dari KTM Imani adalah kemampuannya untuk berfungsi tanpa koneksi internet. Hal ini sangat bermanfaat terutama di area kampus yang seringkali memiliki sinyal yang lemah. Dengan demikian, pengguna dapat melakukan transaksi dengan lancar meskipun tidak memiliki akses internet. Selanjutnya, masuk ke bagian penutup. Kesimpulan pada presentasi kali ini, yang pertama, inovasi KTM Imani memberikan kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transaksi, terutama untuk layanan transportasi BIM di lingkungan kampus. Lalu yang kedua, KTM Imani tidak hanya berfungsi sebagai identitas mahasiswa, tetapi juga sebagai alat transaksi non-tunai. Lalu yang ketiga, KTM Imani memungkinkan transaksi yang cepat, aman, dan tidak memerlukan koneksi internet, sehingga mengatasi kendala teknis yang sering dihadapi para aplikasi mobile. Lalu yang keempat, dengan adanya KTM Imani, mahasiswa dapat lebih leluasa beraktivitas di kampus tanpa khawatir terhadap masalah koneksi internet atau daya baterai ponsel. Selanjutnya, masuk ke bagian saran. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan integrasi KTM Imani dengan layanan lain di kampus seperti kantin, toko buku, fasilitas kesehatan, sehingga kartu dapat berfungsi secara lebih luas. Lalu yang kedua, melakukan kajian mengenai dampak KTM Imani terhadap lingkungan, khususnya dalam mendorong mahasiswa menggunakan transportasi ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, melakukan uji coba KTM Imani di berbagai kampus lain untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai manfaat sistem ini. Lalu yang terakhir, melakukan penelitian jangka panjang terkait keberlanjutan KTM Imani agar sistem tetap relevan dan efektif seiring perkembangan teknologi. Selanjutnya, berikut adalah beberapa paparan daftar pustakanya. Mungkin dari saya itu saja. Kalau misalnya ada kesalahan dalam kata, mohon maaf. Selanjutnya akan saya kasih ke moderator Syafiq Afila. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami membuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.